Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib serta insyaallah jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita umat Islam ini mempersiapkan segala macam kekuatan apapun bentuknya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian sesanggup yang bisa kalian siapkan min quwwatin, dari kekuatan apa saja. Ini bentuknya nakirah. Min quwwatin, kekuatan apa saja. Kita diminta untuk i'dad. Wa'iddu, i'dadul quwwah, persiapkanlah kekuatan. Dan kekuatan kita adalah tidak mesti harus sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh rival atau musuh-musuh kita. Tapi kata Allah, mastata'tum, sesanggup yang bisa kalian himpun dari kekuatan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah wa fi kullin khair, sekalipun semua akan ada kebaikannya. Nah, dari ayat dan hadis tadi disebutkan tentang kekuatan yang memang harus dimiliki oleh umat Islam. Kekuatan nomor satu adalah kuwatul aqidah, kekuatan iman atau kekuatan akidah. Nah, disinilah kemudian menjadi faktor yang paling menentukan bagi kita umat Islam ini adalah bagaimana kita bagaimanapun kondisinya jangan sampai lemah iman, bahkan jangan sampai hilang. Oleh karena itulah kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang bisa menguatkan iman kita itu adalah ibadah-ibadah kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mu'minun, di situ dijelaskan seperti apakah orang yang beriman itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam salatnya khusyuk. Nah, dijelaskan orang yang beriman itu adalah orang yang tatkala dia beribadah salat di dalamnya mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka terhadap hal yang sia-sia qaulan wa fi'lan, baik dari sisi ucapan maupun tindakannya yang bersifat lagaw, mu'ridun, mereka berpaling. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka terhadap zakat membayarnya. Sebagian ulama mengatakan ayat pertama menjelaskan tentang salat, ayat yang ketiga menjelaskan tentang masalah zakat. Lalu mana puasanya? Nah, sebagian mengatakan yang kedua itu isyarat puasa. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang terhadap perkataan dan perbuatan sia-sia berpaling. Karena di antara hal yang membuat puasa seseorang itu adalah mendapatkan pahala di sisi Allah tatkala mereka menjauhi laghaw. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Sebagaimana hadis yang menyebutkan, Allah tidak punya hajat sama sekali bagi orang yang yada' qaula zuri wal amala bihi, orang yang masih tetap mengerjakan hal-hal yang bersifat sia-sia, tapi di saat yang sama yada' ta'amah wa syarabah, dia meninggalkan makan dan minumnya. Falaisa lillahi hajat, Allah tidak punya hajat terhadap orang yang puasa seperti itu.
Nah, dijelaskan dalam ayat ini orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sholat, puasa, dan membayar zakat. Nah, begitulah cara kita untuk menguatkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid misalkan, rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid disebutkan. Ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti akan dapat naungan yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan imamun adil, pemimpin yang adil, rajulun nasya'a fi ibadatillah, orang syab, anak muda yang tumbuh berkembangnya dalam rangka ibadah kepada Allah, lalu disebutkan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, mencintai masjid, senantiasa merindukan masjid. Nah, oleh karena itulah dalam rangka menguatkan akidah ini, maka masjid menjadi pusat bagi kita untuk bisa menguatkan itu, karena tadi disebutkan qalb, bagaimana menautkan hati senantiasa terikat cinta dengan masjid. Sampai-sampai kebijakan Rasul sebagai seorang pemimpin, tatkala kemudian menjadi presiden di kota Madinah setelah hijrah, yang dilakukan pertama kali oleh Rasul adalah binaul masjid, membangun masjid. Dalam tempo yang singkat, 2 masjid terbangun di masa awal sekali Rasul hijrah ke kota Madinah. Pertama adalah Masjid Quba, yang di situ Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sebuah masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah lebih berhak engkau menunaikan ahaqqu an taquma fihi, engkau melaksanakan qiyam, aktivitasmu di dalamnya, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu, karena di dalam masjid itu ada kaum lelaki yang suka sekali mensucikan dirinya, dan kesucian yang pertama kali yang harus dibangun oleh seseorang adalah taharatul qulub, kebersihan hatinya. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah, bajumu hendaklah juga engkau bersihkan. Kehidupan orang yang beriman tidak lepas dari ujian. Nah, ujian inilah yang kemudian pasti akan menimpa orang-orang yang beriman, dan di saat yang sama ujian inilah yang menentukan sejauh mana kuat dan tidaknya akidahnya. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan manusia mengira dia dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji keimanannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum kalian itu kami telah berikan ujian kepada mereka. Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, disebutkan agar Allah betul-betul tahu siapa yang siddiq, siapa yang jujur dengan pernyataan keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga agar Allah betul-betul tahu siapa yang kadzib, berdusta dengan pernyataan keimanannya. Nah, oleh karena itulah iman faktor yang sangat menentukan kekuatan akidah seseorang. Wala tahinu, tatkala terjadi perang Uhud, pasca perang Badar. Dalam perang Badar umat Islam menang, dalam perang Uhud kalah. Quran menyebutkan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari itu akan dipergilirkan di antara kalian. Tempo Anda menang, tempo kemudian Anda kalah. Tapi apapun kondisinya, lalu Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah sedih, jangan pernah berduka, jangan selalu merasa rendah, jangan selalu merasa hina. Antumul a'launa, kalian itu sesungguhnya tetap tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang membuat kita ini tidak sedih, tidak berduka,
tidak larut dalam sekian banyak persoalan yang membuat kita senantiasa surut kalau kita beriman. Nah, karena itu sekali lagi di antara hal yang kemudian mampu menguatkan keimanan kita adalah masjid. Binaul masjid, ibadah, salat, zakat, puasa, dan rukun-rukun Islam secara umum. Kekuatan kedua yang mesti disiapkan oleh umat Islam adalah kuwatul ukhuwah, kekuatan kebersamaan. Karena itu begitu Rasul hijrah, yang dilakukan oleh Rasul, amalan yang kedua adalah al-mu'akhad namanya, mempersaudarakan umat Islam, khususnya muhajirin dan ansor pada saat itu. Di antara hadis yang pertama kali disampaikan tatkala Nabi sampai kota Madinah adalah sabdanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, eratkanlah silaturahim, wa'at imut ta'am, kasih orang makanan, wasalli bilail wan nasu niyam, salatlah malam di saat orang asik tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi sekali lagi Rasul mempersaudarakan muhajirin dan ansor, karena memang ini nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, persaudaraan. Sampai dipersaudarakan itu satu sahabat dengan sahabat fulan, satu sahabat muhajirin dengan satu sahabat ansor, begitu. Di rumah mereka tinggal. Sehingga sampai para sahabat mengatakan pada saat itu, hampir saja kami saling mewariskan harta benda kami sebelum turun ayat-ayat waris. Karena kami betul-betul menganggap saudara kami yang tinggal di rumah itu seperti saudara kandung kami. Sampai kemudian turun ayat yang terkait dengan masalah waris. Saking dekatnya. Sehingga Quran menggambarkan kedekatan itu di juz yang ke-28 yang menceritakan bagaimana kondisi orang Ansor dan kondisi orang Muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang menyediakan rumahnya, tabawwa'ud dar, yaitu orang Ansar. Mereka sediakan rumahnya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, mereka juga menyiapkan keimanan mereka. Jadi mereka punya rumah dan punya iman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, suka kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu mereka menyukai orang muhajirin. Orang muhajirin modalnya apa? Nggak mungkin mereka hijrah bawa rumah. Modal mereka adalah iman. Mereka hijrah karena iman. Orang Ansor punya rumah dan punya iman. Karena itulah dipersatukan dengan ikatan iman membuat mereka akhirnya yuhibbuna man hajara ilaihi, menyukai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajat, tidak ada tersimpan hajat duniawi sedikit pun. Fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka untuk membantu orang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Ikhlas betul mereka memberi terhadap saudara mereka yang muhajirin. Dan lebih daripada itu, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan saudaranya ala anfusihim, dari diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka merasa berat. Sampai tatkala ada yang ingin bertamu pada saat itu, lalu Nabi menawarkan, siapa yang ingin menjamu tamu ini? Salah seorang lalu mengatakan, saya ya Rasulullah. Lalu dia pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, masih ada makanan enggak?
cukup untuk anak kita saja katanya. Tapi ini tamu yang sudah saya bilang kepada Nabi, saya yang akan menjamunya. Akhirnya tamu ini diundang ke rumah, lampu dimatikan, tuan rumahnya seperti makan di atas meja, suara piring berbunyi tapi nggak ada makanannya. Dia lebih mendahulukan saudaranya ala anfusihim dari diri mereka sendiri. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maratibul ukhuwah, tingkatan ukhuwah yang paling tinggi itu disebut dengan itsar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada lagi cerita Abdurrahman bin Auf. Kalau tidak salah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman bin Auf, ansaftu mali, saya berbagi harta nis, separuh saya kasih, separuh tetap sama saya. Coba, ansaftu, saya bikin nis katanya. Saya punya 2 istri, lihat mana yang kamu suka, saya ceraikan, lalu silahkan kamu nikahi. Ada nggak peristiwa seperti itu sekarang, Pak? Sampai seperti itu. Karena itulah Quran mengabadikan cerita ini, wa yu'thiruna ala anfusihim. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya nyari duit sendiri, saya juga nyari istri sendiri. Duluni ala suqil Madinah, tunjukkan kepadaku mana suqil Madinah, mana pasar Madinah. Akhirnya dia temu di pasar, pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dengan kelihayannya berbisnis, Abdurrahman bin Auf diceritakan tidak ada yang dia bisniskan kecuali jadi bisnis betulan. Karena itulah dia konglomerat di kota Mekah, begitu di Madinah tetap konglomeratnya. Akhirnya dia milih istri sendiri, ketemu dengan Nabi, lalu Nabi mengatakan, kamu baru nikah ya? Iya katanya. Kenapa tidak ada undangan? Nah itulah yang menjadi sababul wurud hadis aulim walau bisyatin. Aulim, laksanakanlah walimah walau bisyatin, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Itu kasusnya terkala Abdurrahman bin Auf menikah lalu kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Nah jadi persaudaraan itu adalah kekuatan utama bagi kita. Setelah kuatul aqidah, Nabi menjelaskan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, disebutkan. Satu mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam hadis lain disebutkan kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh yang satu, wahid, idza staka minhu udwun, tatkala ada salah satu anggota yang sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh jasad yang lain merasakan sakitnya, akhirnya sahar. Sahar itu begadang, Pak. Tidak bisa tidur karena sakitnya tadi. Sakitnya jempol kaki, jempol ujungnya nih. Lalu nyut-nyut, Pak. Akhirnya membuat mata kita tidak bisa tidur, begadang kita, akhirnya sahar. Wal humma, akhirnya kita juga merasa demam. Kaki kita terinjak, mulut kita berkata aduh, kan begitu. Begitulah gambaran umat Islam yang disebutkan seperti bangunan yang kokoh, seperti ibaratnya satu tubuh. Nah oleh karenanya kenapa Nabi begitu sampai Madinah mempersaudarakan itu. Rapuh sebuah kekuatan akidah kalau kemudian tidak ada persatuannya. Apalagi lalu kemudian mengabaikan masalah akhlak dan moral. Karena memang harus ada korelasi antara iman, akhlak, dan ibadah. Karena itu tatkala menjelaskan siapakah orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling tinggi akidahnya, bahasa lain, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, itu yang juga disebut dengan akmalul mu'minina imanan. Karena itulah Nabi mengatakan
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan perbuatan ma'ruf, tapi baik, Pak. Sering dianggap remeh dan kecil. Walau an talqa akhaka, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu biwajhin talq, dengan wajah yang berseri-seri, wajhin taliq. Jadi wajah berseri-seri itu di antara tafsir walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Di antara tafsirannya as-simtul hasan, perangai yang baik, akhlak yang baik. Nah, disebutkan akhlak baik itu sesuatu hal yang muncul dari diri seseorang secara spontan tanpa dia lagi banyak berpikir. Ramah, murah senyum, tidak bermuka masam. Allah sampai mengecam, Pak, orang yang kemudian suka ngejek orang, baik dengan tutur katanya ataupun dengan sikap dan perilakunya. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang hobi mencela dan menghina. Nah, disebut humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Terjemahannya mencela dan menghina. Tapi kalau didetilkan dalam tafsir itu, alladzi ya'ibun nas bil qaul, ya'ibun nas. Orang yang ngejek menyebut aib seseorang dengan tutur katanya. Tapi ada lagi ya'ibun nas bi fi'lihi, orang yang ngejek orang lain dengan gerak-geriknya. Sekarang kita sebut meme, Pak. Semuanya ada di handphone. Gimana sih kalau orang sedih gambarnya, gimana sih kalau ngejek? Ngejek itu kan tanpa dengan tutur kata pun bisa. Saya nggak suka seseorang, tatkala dia lewat saya bilang begini. Saya tidak perlu bicara. Dia lewat saya meludah, saya menginjakkan kaki-kaki saya menunjukkan ekspresi, atau tangan saya begini. Tanpa bicara pun orang bisa mengejek. Karena itu tatkala Nabi bermuka masam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling tatkala ada orang buta datang kepadanya. Coba, abasa itu lawannya senyum. Senyum itu kata Nabi sedekah. Wajhin tol, bermuka manis itu adalah kebaikan. Tapi lawannya bermuka masam. Sampai Nabi ditegur tatkala ada orang buta, padahal sekali lagi orang buta itu tidak pernah melihat ekspresi Nabi karena dia buta. Tapi Allah melihat. Nah, jadi sekali lagi, kekuatan itu juga ada pada akhlak. Kekuatan itu ada pada ukhuwah Islamiyah. Tangga untuk menuju itu Rasul menyatakan begini, ada 6 hal.